Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, salam sejahtera untuk kita semuanya. Marilah kita mulai kuliah ini dengan menyampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita semuanya dapat berkumpul di dunia maya ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan terus kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan akan memberikan kita banyak kebaikan dan keberkahan hidup untuk kita semuanya. Amin. Yang kedua, mari kita doakan teman-teman kita yang tidak bisa hadir karena sakit atau karena halangan-halangan lain, sehingga tidak bisa berkumpul dengan kita. Mudah-mudahan Tuhan segera menolongnya dan bisa berkumpul kembali bersama kita semuanya. Jadi teman-teman yang berbahagia, pada hari ini saya akan menyampaikan dan mendiskusikan tentang psikologi eksistensialisme ya. Jadi aliran psikologi eksistensialisme dalam konteks filsafat manusia ini saya ingin menggunakan pikiran-pikiran dari Søren Kierkegaard ya, dari madhab Frankfurt Jerman di abad 19 dan 20 ini, di mana eksistensialisme ini bertolak dari kritiknya terhadap masyarakat modern yang meletakkan kebenaran itu ada dalam struktur sosial masyarakat modern yang bersifat otoritatif ya. Jadi masyarakat modern dengan struktur sosial yang otoritatif yang menciptakan masyarakat yang mekanistik dan tersistem ini membuat manusia kehilangan jati dirinya, kehilangan karakternya karena hidup di dalam mekanisme modern maupun sistem-sistem modern yang membuat mereka terbelenggu ke dalam otoritas-otoritas modern itu. Karena itulah kemudian Kierkegaard memiliki alternatif bahwa sebenarnya bukan sistem dan mekanisme yang membuat manusia berkembang dan tumbuh dengan karakternya itu, tetapi pada eksistensinya sebagai manusia secara individual. Jadi manusia secara individual punya eksistensi yang berhak untuk dikembangkan dan ditumbuhkan secara otonom, secara independen, tanpa campur tangan mekanisme modern maupun sistem-sistem modern yang menciptakan struktur sosial yang membelenggu eksistensi individu di dalam mengembangkan karakter dan kepribadiannya di dalam kehidupan sehari-hari itu. Oleh karena itu, kemudian eksistensi ini bertumbuh pada penolakan pada hal-hal yang bersifat esensial atau intisari, karena masyarakat modern ini selalu melihat kehidupan ini dari sisi esensinya, dari sisi intinya, karena inti kehidupan manusia ini digeneralisir ya ke dalam sistem modern ini, sehingga manusia kehilangan keunikannya, kehilangan otonominya, kehilangan independensinya itu. Jadi ciri dari eksistensi yang menolakkan penolakan terhadap modernitasnya adalah pada keunikan manusia yang harus dihargai dan dikembangkan untuk menumbuh kembangkan karakter dan kepribadiannya sebagai manusia yang otonom itu, yang individualistik itu ya, yang independen itu. Karena itulah kemudian eksistensialisme lalu bertolak pada penghargaan kepada keunikan-keunikan karakter manusia. Keunikan-keunikan karakter manusia di dalam teori eksistensialisme itu bertumbuh pada 3 hal ya. Yang pertama pada eksistensi diri, untuk mengembangkan potensi dirinya, bakatnya, minatnya yang harus dihargai dan dihormati sebagai makhluk individu, bukan makhluk sosial atau makhluk kelompok, tapi makhluk individu, bahwa setiap orang punya potensi berbeda-beda, punya bakat yang berbeda-beda, punya pengembangan diri yang berbeda-beda, dan itulah keunikan yang pertama dari teori eksistensialisme itu ya, menurut Kierkegaard itu ya. Yang itu membuat manusia tidak bisa digeneralisir
seperti pandangan-pandangan esensialis itu. Karena di dalam pandangan eksistensialis manusia itu berbeda-beda, punya keunikan sendiri berdasarkan potensi dan bakatnya itu ya. Lalu yang kedua adalah bahwa eksistensi yang melahirkan potensi dan bakat serta bahkan karakter dan kepribadiannya sebenarnya dibentuk oleh keunikan dunia batinnya ya. Dunia batinnya ketika berinteraksi dengan Tuhan, ketika berinteraksi dengan manusia, ketika berinteraksi dengan lingkungan, itu membentuk dunia batin, dan dunia batin itu merupakan karakter yang berbeda-beda di masing-masing individu berdasarkan pengalaman hidupnya itu ya. Sehingga pengalaman hidupnya di dalam berinteraksi kepada Tuhan, kepada manusia, kepada lingkungan itu membentuk dunia batin yang berbeda-beda, dan itu mempengaruhi potensi, perilaku, dan eksistensi dari masing-masing individu itu. Sehingga keunikan yang kedua dari eksistensialisme adalah penghargaan kepada dunia batin individu yang memiliki hubungan-hubungan spiritual yang berbeda ketika dia berinteraksi dengan Tuhan, berinteraksi dengan lingkungan, maupun berinteraksi dengan teman sesamanya itu ya. Itu dunia batin yang kemudian menciptakan eksistensi manusia sebagai makhluk yang punya karakter dan kepribadian yang terus tumbuh dan berkembang berdasarkan pengalaman-pengalaman batinnya di dalam berinteraksi di lingkungan dengan Tuhan maupun di masyarakatnya itu ya. Lalu yang ketiga adalah keunikan dari eksistensialisme yang menghargai dari keunikan individu ini adalah kebebasan manusia secara individual untuk mengungkapkan pendapat, untuk bertindak, untuk melakukan perbuatan apapun ya. Itu kebebasan yang membuat manusia memiliki karakter tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh dirinya itu, atas kebebasan yang diciptakan oleh dirinya itu sendiri. Sehingga semua kebebasan itu sebenarnya tidak dibatasi oleh apapun kecuali oleh karakter dia sendiri yang memiliki rasa tanggung jawab itu terhadap kebebasan yang dia ciptakan, baik pikirannya, tingkah lakunya, perbuatannya. Itu merupakan karakter yang unik yang masing-masing orang bebas mengekspresikan secara individual di dalam berinteraksi dengan manusia di dalam masyarakat. Karena dari kebebasan itulah akan membentuk sebuah karakter yang membuat dirinya punya pribadi yang tanggung jawab, punya resiko-resiko yang harus diambil ketika dia mengekspresikan kebebasan individualnya itu ya. Jadi itu saja garis besarnya dari pandangan-pandangan eksistensialisme ini yang kemudian juga dikembangkan oleh Paul Sartre ya, yang dari mazhab Jerman juga ya. Meskipun mereka pada dasarnya kelompok-kelompok idealisme Jerman dari mazhab Jerman, tapi kemudian mereka melakukan kritik-kritik terhadap mazhab Jerman yang sangat idealistik itu dengan menggunakan pandangan-pandangan manusianya untuk membentuk karakter psikisnya, kepribadiannya itu dilihat dari eksistensi dirinya sebagai makhluk individu yang memiliki keunikan-keunikan yang harus diberi penghargaan, terutama dalam dunia batinnya, dalam kebebasan individualnya, maupun dalam potensi-potensi yang harus mereka kembangkan sendiri sebagai pribadi yang memiliki keunikan-keunikan, kelebihan-kelebihan maupun keunggulan-keunggulan itu ya. Karena dari eksistensi inilah keunikan muncul, dari keunikan inilah muncul keunggulan-keunggulan dari individu-individu itu, yang dalam bahasa sekarang ini apa ya, prestasi-prestasi itu ya. Sehingga orang berprestasi itu karena dipacu oleh keunikan-keunikan, keunggulan-keunggulan itu. Memang dalam masyarakat non eksistensialis keunikan-keunikan itu dipandang sebagai hal yang aneh dan tabu. Jadi dalam masyarakat eksistensialisme justru keunikan-keunikan itu diberi penghargaan karena akan menciptakan keunggulan-keunggulan manusia yang memiliki kelebihan secara individual itu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Pandangan-pandangan saya untuk mengantarkan Anda memasuki dunia eksistensialisme dalam konteks manusia sebagai makhluk yang tumbuh dan berkembang karakternya menurut Søren Kierkegaard itu. Terima kasih. Kalau punya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.